Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Saya Rahayu Ningsih dari SMP Negeri 14 Mesuji. Saya Ajeng Safitri dari SMP Negeri 20 Mesuji. Saya Nasripa dari SDN 4 Mesuji. Kami akan menampilkan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahayu. Bagaimana kabarnya, Bu Ajeng? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Bagaimana nih kabarnya dengan Bu Rahayu? Alhamdulillah sehat, Bu Ajeng. Baik, Bu ya. Sebelum kita proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu akan lakukan bersama coaching nantinya. Namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya, Bu. Jadi agar Ibu juga tahu dan nantinya rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi person, yaitu kehadiran penuh, dan tentunya dengan teknik rasa ya, Bu. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa memahaminya? Baik, Bu. Insya Allah saya paham, Bu. Oke, baik. Bu, kalau begitu saya lanjutkan. Ini sebelum memulai proses coachingnya ya, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Iya, Bu, boleh, silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ini, Bu Ajeng, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Iya, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa Ibu Ajeng. Nah, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Untuk kompetensi spesifik adalah yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nantinya coaching saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka temui. Baik, memang mendengarkan adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching ya, Bu. Untuk pertanyaan terakhir ini, Ibu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator percakapan yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, untuk indikator keberhasilannya yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali nih ide-ide dari coaching sehingga apa yang beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Ibu, bagus sekali. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi Tirta, terkait proses Tirta, kemudian ide-ide solusi dan coaching bisa tergali dengan sangat baik dan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa melalui percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu sebutkan tadi. Baik, terima kasih, Bu.
Oke, Ibu sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan bisa dimulai proses coachingnya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Ajeng, selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Nas. Bagaimana nih kabarnya, Bu Nas? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ajeng bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat dan baik-baik saja, Bu. Mohon maaf Bu Ajeng, sore hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Kebetulan saya sedang tidak ada kesibukan dan tidak ada kegiatan. Ada apa ya, Bu? Kok sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Sesuai yang saya sampaikan kemarin Bu kepada Bu Ajeng, saya ini ingin curhat Bu. Sebetulnya saya sedang ada permasalahan Bu di pembelajaran di sekolah saya atau di kelas saya. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, permasalahan apa sih yang sedang dihadapi Ibu di sekolah? Begini Bu, di dalam pembelajaran di kelas saya itu ada beberapa siswa yang kadang berperilaku tidak baik dan sering terlambat mengerjakan tugas saya Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Nas itu kali ini Ibu memiliki siswa nih yang sering terlambat datang ke sekolah, sering terlambat mengumpulkan tugas, Iya. dan berperilaku tidak baik. Contoh perilaku yang tidak baik itu seperti apa, Bu Nas? Begini Bu, sebetulnya berperilaku tidak baik yang saya maksud ini bukan hanya ditujukan kepada guru nih Bu ya, murid kepada guru, tetapi kepada teman sejawat, murid dengan temannya, seperti itu Bu. Contohnya ini berbicara kasar, berkata tidak sopan, bahkan memanggil namanya itu pakai nama orang tuanya, seperti Hei Abdullah, seperti itu. Jadi tingkah laku mereka itu menurut saya kurang pantas Bu, dilakukan oleh sebagai siswa, seperti itu. Kurang pantas seperti apa ya, Bu? Kurang pantasnya itu Bu, seharusnya kalau siswa itu kan ya saling menghormati ya Bu, apalagi kok nama orang tua buat mainan itu kayaknya kurang pas kayaknya Bu. Oh, jadi begitu ya. Iya, Kemudian Bu. nih, Bu, kalau menurut Ibu nih, yang idealnya nih, Ibu itu mengharapkan murid itu yang seperti apa kalau di kelas itu, Bu? Murid yang saya inginkan sebenarnya tidak perfect ya Bu ya. Yang penting si murid itu bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, bisa berperilaku baik, layaknya seperti siswa ya Bu ya. Aktif, kreatif, berinovatif, bahkan yang paling yang saya dambakan itu murid yang mempunyai sopan santun seperti itu. Yang dimaksud dengan berperilaku baik tadi nih, Bu Nas, berperilaku baik layaknya itu seperti apa ya, Bu? Contoh nyatanya? Contohnya dengan memanggil teman itu ya pakai nama teman itu sendiri Bu, jangan mempermainkan nama orang tua, maksudnya seperti itu. Itu contoh kecilnya seperti itu. Baik, seperti itu ya, Bu ya. Sebenarnya murid impian Ibu Nasrika itu harus memiliki attitude yang baik ya, Bu ya, seperti Iya. bahasa sopan. Jadi begitu ya, Bu, betul, Bu? Betul Bu, contoh yang real itu seperti berkata pada teman, pada guru dengan bahasa sopan, tingkah laku budi pekertinya seperti itu Bu, maksud saya. Nah, betul sekali. Untuk itu nih, Bu Nas, agar dapat mencapai semua itu, kira-kira nih dukungan seperti apa sih yang Ibu butuhkan? Dukungan yang saya butuhkan itu berasal dari semua pihak ya Bu, contohnya dari kepala sekolah, dari teman sejawat, bahkan dari wali murid sendiri Bu. Jadi karena mungkin harus memiliki izin dulu nih kepada kepala sekolah selaku pimpinan, meminta bantuan kepada rekan gurunya juga. Apabila si anak tersebut mungkin masih agak kesulitan dan diarahkan atau diatur, kita bisa berhubungan Ibu dengan wali murid. Contohnya tanya lah Bu ya, gimana kebiasaan murid itu di rumah, seperti itu contohnya Bu. Nah, dari permasalahan nih yang dihadapi Ibu tadi nih sekarang, Bu Nas punya rencana apa untuk bisa diterapkan kepada murid Ibu ke depannya? Rencana saya Bu, saya ingin membuat program budaya positif Bu, yang nantinya bisa dilakukan oleh siswa baik di rumah maupun di sekolahan. Oh iya, bagus sekali ya, Bu ya. Kira-kira nih, daftar kebiasaan positif seperti apa nih yang akan Ibu berikan kepada anak-anak? Terus apalagi nih, mungkin Ibu Nas yang bisa Ibu lakukan rencana ke depannya begitu? Rencana apa sih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Ibu yang sedang Ibu hadapi?
Rencana saya ingin membuat program kebiasaan positif ya Bu. Saya akan mengajak nih murid-murid membuat kegiatan hal-hal positif di rumah, terus nanti bisa dituliskan di sekolah dan dipersiapkan di dalam kelasnya. Kita membuat mading Bu, jadi nanti hasilnya itu ditempel, jadi semua orang bisa melihat. Bukan hanya siswa yang bermasalah, tapi siswa-siswa yang lain saya yakin akan ikut berlomba-lomba itu Bu, membuat kegiatan-kegiatan positif yang ada di rumah dan ditempelkan di mading di sekolahan. Wah, keren sekali ya Bu ya. Bu Nas, tadi Ibu mau membuat suatu program di mana di dalam program tersebut terdapat nih daftar kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, contohnya seperti apa Bu? Contohnya Bu, si anak tersebut berada di rumah, membuat kebiasaan positifnya yaitu seperti membantu orang tua, mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong, terus minta maaf seperti itu, dan membersihkan lingkungan, mungkin ikut kerja bakti bersama warga, atau mungkin cara mereka berbicara kepada orang tua dengan cara yang sopan seperti itu Bu. Oh iya, jadi anak-anak akan membuat daftar kebiasaan positif nih, yang kemudian nantinya ditempel di mading gitu ya Bu ya. Jadi semua siswa itu melihat tuh daftar kegiatan positif itu tadi, keren sekali, luar biasa. Iya Bu, dan itu saya berharap bisa dilihat dan ditirukan semua siswa yang ada di sekolah. Rencananya Ibu, program Ibu ini akan direalisasikan kapan? Oh ya secepatnya Bu, saya nggak mungkin lah ingin melihat anak saya berperilaku negatif ya Bu, saya pengennya mereka tuh berperilaku positif. Jadi mungkin besok juga saya bisa mulai kerjakan. Baik Bu, mudah-mudahan nih apa yang direncanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu, sehingga bisa mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Mungkin ada yang akan dibicarakan lagi. Alhamdulillah Bu, setelah melakukan coaching dengan Ibu Ajeng, saya sudah menemukan solusinya. Mungkin dengan seperti yang saya tadi sampaikan, program pembiasaan positif ini segera direalisasikan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana, kemudian Ibu pada akhirnya memiliki perilaku yang baik ya Bu ya, baik terhadap rekannya maupun baik terhadap gurunya. Oke Bu, semoga sukses selalu ya Bu ya. Bagaimana nih Bu, sesudah bercerita seperti ini, ternyata apakah Ibu sudah mendapatkan pandangan nih tentang permasalahannya? Alhamdulillah Bu, setelah ini sudah berbincang-bincang dengan Bu Ajeng di sore hari ini, perasaan jadi lega Bu ya. Tadinya mumet memikirkan permasalahan ini, dengan berbicara dengan Ibu saya bisa menemukan solusi dan secepatnya akan saya realisasikan. Ya, benar sekali ya Bu ya. Karena kita sebagai guru akan selalu berkolaborasi bersama, sehingga apa, kita bisa saling tukar pikiran, sehingga nanti ke depannya ketika kok ada suatu permasalahan, jadi kita bisa menemukan solusinya secara bersama-sama. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas bincang-bincangnya sore hari ini, sehingga saya dapat menemukan solusi. Saya permisi pamit untuk melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam. Baik Ibu Ajeng, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coaching ya, terkait proses coaching tadi ya Bu. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Silakan Bu. Oke, baik. Nah Ibu, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu, untuk yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah saya berusaha mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan.
Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan hasil supervisi ya Bu ya. Tadi Ibu mengharapkan ada 2 indikator ya, yang menjadi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini sudah terlaksana ya Bu, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi mulai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi Bu? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit masalah atau unek-unek begitu ya Bu ya. Kemudian seharusnya dalam hal itu saya menggunakan, mungkin salah satunya adalah menggunakan teknik stop atau mindfulness agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Ya, baik, bagus sekali Bu. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi inti tapi juga potensi lainnya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Bu. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya agar kedepannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan diharap dalam paradigma coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih. Ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dan berdampak baik ke depannya ya Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya hari ini. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.